Dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Setelah buron selama lebih dari 1 tahun, seorang pria berinisial DP, 33 tahun, akhirnya berhasil ditangkap ke pihak kepolisian. Ia diringkus di sebuah rumah kos di Jalan Abdul Rahman Saleh, Kelurahan Bogo, Nganjuk pada akhir pekan lalu. DP ditangkap karena diduga melakukan tindak asusila terhadap anak tirinya AN 16 tahun. Berdasarkan laporan, pelaku melakukan perbuatannya sebanyak 10 kali hingga korban melahirkan seorang bayi. Saat ini bayi tersebut telah diadopsi oleh seorang di Tangerang. Ibda Hanum Ayu Damastri, Kanit PPA Satreskrim Polres Nganjuk mengungkapkan bahwa kasus ini sempat terkendala karena pelaku berpindah-pindah tempat tinggal. Namun berkat kerja keras tim investigasi, DP berhasil ditangkap. Terkait tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. TKP-nya sendiri berada di dalam rumah kos termasuk Jalan Gatot Subroto dengan korban inisial AN 16 tahun dengan saksi. Ada 2 saksi di sini, yaitu Nurasih sendiri ibunya dan Gunardi. Dengan tersangka saudara Didik Prasetyo 33 tahun menyetubuhi korban sebanyak 10 kali. Motifnya adalah terlapor atau tersangka Didik Prasetyo ini menyetubuhi dengan melampiaskan hanya hawa nafsu. Awal mula kejadian pada hari Senin tanggal 2 bulan Desember 2024 sekira jam 23.00 pelaku mendapati korban sedang tidur terlentang. Disitulah pelaku ingin hawa nafsunya terpenuhi di korban. Kronologis penangkapan, setelah mendapatkan laporan dari saudara pelapor, ibunya sendiri, kami berkoordinasi dengan unit Resmob langsung melakukan penyelidikan terkait terlapor. Melakukan penyidikan berhasil mengamankan di rumah kosnya di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 14 Dusun Dong Banteng, Kelurahan Bogo. Jadi memang terlapor ini berpindah-pindah tempat tinggalnya. Jadi kami sudah melakukan penyelidikan dari bulan Desember setelah pelaporan terkait terlapor. Dengan ancaman hukuman, saudara Didik Prasetyo telah melanggar dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI tahun 2003 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Pidananya bisa ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagai dimaksud dalam ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81. Dari keluarga tersangka tidak menutup-nutupi dan alhamdulillah kami dibantu oleh masyarakat sekitar terkait keberadaan tersangka. Memang sebelumnya tersangka ini kan memang berada di Bojonegoro sebelumnya dan akhirnya pulang ke Nganjuk. Memang korban terkena mentalnya, cuman masih bisa kita lakukan penyidikan waktu itu karena didampingi oleh orang tua dan support dari lingkungan sekitar. Menurut kuasa hukum korban Ferry Ahmad dari LBH Ansor Nganjuk, korban sempat takut melapor karena berada di bawah tekanan dan ancaman pelaku. Selain itu, pelaku juga kerap melakukan kekerasan terhadap korban dan ibunya yang saat itu tengah hamil. Sekali lagi ini adalah satu peristiwa asusila yang buat kita miris, satu peristiwa asusila yang sebenarnya binatang pun tidak bisa melakukan hal ini. Di 4 tahun yang lalu, ibu dari
korban atau anak yang dicabuli ini bercerai dengan ayah dari anak tersebut, dan kemudian akhirnya ikut di tersangka yang kemarin baru ditangkap oleh Polres Nganjuk itu, begitu. Jadi posisinya anak ini sudah masuk dalam cengkraman tersangka tersebut, artinya dieksploitasi, baik kebebasannya dan lain sebagainya dipantau terus, sehingga terjadi pencabulan seperti, apakah tidak tahu ibunya? Tahu, namun dibawa tekanan, dibawa ancaman, kekerasan dan lain sebagainya, dan sering kali lakukan KDRT, dipukul dan lain sebagainya. Ya mungkin kita tidak bisa ceritakan secara komprehensif karena ini kan masih posisi anak di bawah umur yang kita harus juga memikirkan masa depan. Penangkapan DP diharapkan memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Polisi juga memastikan proses hukum akan berjalan tuntas, termasuk mendalami kemungkinan tindak kekerasan lain yang dilakukan tersangka. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.